Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Septiani dengan NPM 091158031951. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sedemen Rapang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tiga pokok pembahasan. Yang pertama yakni konsep kekuasaan dan kewenangan. Yang kedua, lembaga-lembaga tinggi negara di Indonesia. Dan yang ketiga, perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Ya, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu konsep kekuasaan dan kewenangan. Nah, pada konsep kekuasaan dan kewenangan, banyak dari kita yang sulit untuk membedakan atau menyamakan keduanya. Namun, sebenarnya antara kekuasaan dan kewenangan memiliki pengertian yang jauh berbeda walaupun ada sedikit persamaan. Nah, seperti kekuasaan yang merupakan kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain dengan maksud kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Nah, perbedaan tersebut ada pada kata hak dan kemampuan. Nah, jika dalam wewenang kita dapat menggunakan hak kita untuk memerintah dan mengatur orang lain, sedangkan dalam kekuasaan kita memiliki kemampuan untuk mengatur atau memerintah orang lain. Nah, wewenang dapat kita artikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Nah, pembahasan yang kedua yaitu lembaga-lembaga tertinggi negara di Indonesia. Nah, lembaga tertinggi negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga tinggi negara hanya memiliki 5 lembaga, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Luhur atau MA, Dewan Pertimbangan Luhur atau DPA, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, adapun setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga tinggi negara menjadi 7 bagian atau 7 lembaga, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Lembaga Kepresidenan yakni Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Komisi Yudisial atau KY. Nah, selanjutnya topik pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Nah, perlu kita ketahui, sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen atau legislatif. Nah, sementara itu, menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dan dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Nah, berikut beberapa perbedaan sistem presidensial dan parlementer. Nah, yang pertama yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dapat dilihat dari kepala negara dan kepala pemerintahannya, di mana sistem pemerintahan presidensial baik kepala negara atau kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden dan tidak ada pemisahan antara keduanya. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer memiliki presiden, sultan atau raja sebagai kepala negaranya. Nah, perbedaan yang kedua yaitu pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer yaitu terletak pada proses pemilihan.
Sistem pemerintahan presidensial, yakni kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sementara itu, dalam sistem pemerintahan parlementer, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen melalui penunjukan secara langsung untuk menjalankan fungsi eksekutif. Biasanya dalam sistem parlementer ini pemilu oleh rakyat dilakukan saat memilih anggota parlemennya saja. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan pada masa jabatannya. Dalam masa jabatan kepala negara dan pemerintahan, sistem pemerintahan presidensial sudah ditetapkan dan memiliki undang-undang yang jelas, sedangkan sistem pemerintahan parlementer, masa jabatan Perdana Menteri tidak menentukan atau tergantung dari parlemen. Nah, perbedaan yang keempat yaitu kekuasaan eksekutif dan legislatif, di mana sistem pemerintahan presidensial mengizinkan kekuasaan dan legislatif berjalan sejajar atau tidak bisa saling menjatuhkan, sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer tidak mengizinkan kesetaraan kedudukan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Nah, sederhananya, kabinet dalam hal ini Perdana Menteri dan Menteri tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian dalam memperluas wawasan dan pengetahuan terkait dengan kepemerintahan. Nah, satu kalimat motivasi dari saya, seorang pemenang adalah pemimpin yang tidak pernah menyerah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.